Sejatinya ada misi terselubung dari Florentino Perez. Kenapa dia berburu para pemain bintang dan membentuk mega proyek Los Galacticos Jilid 3? Logika bola, everything about football. Let's go. Ada misi pribadi, ada juga misi terselubung yang sebetulnya sedikit disembunyikan oleh seorang Florentino Perez. Kenapa dia memilih mengejar mati-matian bahkan menunggu sekitar 7 tahun demi mendapatkan Kylian Mbappe secara gratis? Atau kenapa Florentino Perez betul-betul ngotot ingin menciptakan Los Galacticos Jilid 3 bagi Real Madrid? Nah, jawabannya cukup singkat. Ternyata kepemimpinan dari seorang Florentino Perez akan berakhir masa jabatannya ketika nanti di musim 2025. Nah, dengan demikian Florentino Perez yang akan menjadi presiden Real Madrid atau presiden klub dari Real Madrid sampai tahun 2025, maka Florentino Perez memiliki strategi jitu untuk mengambil hati dari para Madridista dan juga para fans dan juga para sponsorship maupun partner kerja daripada Real Madrid itu sendiri. Nah, Florentino Perez memang terkenal sangat getol dan ketat, di mana ketika pemain sudah di atas 30 tahun, dia hanya memberikan kontrak 1 tahun, sebagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Luka Modric, Sergio Ramos, dan segala macam pemain lainnya, di mana Florentino Perez memang lebih berinvestasi pada pemain yang masih dalam usia emas, sebagaimana hari ini. Ternyata perjudian investasi yang dilakukan oleh Florentino Perez terlihat progresnya sudah mulai jelas ke depan. Dia jor-joran membeli pemain sebagaimana Camavinga, kemudian Tchouaméni, kemudian juga Jude Bellingham, dan yang terbaru walaupun free transfer, Kylian Mbappe datang. Dia mengumpulkan beberapa pemain bintang, beberapa pemain terbaik Eropa disatukan menjadi Los Galacticos Jilid 3. Nah, itu tadi bahwa masa jabatan Florentino Perez berakhir sampai 2025. Kemudian karena dia masih ingin menjadi presiden klub Real Madrid lebih lama, kemudian dia secara terselubung membentuk mega proyek Los Galacticos Jilid 3. Tentunya para fans dari Real Madrid akan sangat berterima kasih karena sejak kepemimpinan Florentino Perez, Real Madrid sudah begitu banyak melahirkan prestasi, memberikan trofi, dan juga banyak melahirkan pemain-pemain bintang yang sudah menghiasi dan malang melintang di tanah Eropa bahkan dunia. Nah, kemudian secara pribadi, kenapa Florentino Perez cukup ngotot ingin bertahan lebih lama menjadi presiden Real Madrid? Cukup simple. Karena memang dunia bisnis yang paling menguntungkan yaitu di sepak bola. Siapa yang tidak ingin memiliki jabatan tertinggi di klub selevel Real Madrid? Kemudian secara sponsor, siapa juga yang tidak mau bekerja sama dengan Real Madrid? Bahkan sponsorship dari Indonesia juga pernah kerjasama dengan Real Madrid. Secara sponsor dan juga brand ambassador, banyak sekali pemain Real Madrid yang menjadi brand ambassador dari merek-merek tertentu. Yang artinya ketika dikesampingkan persoalan sepak bola, kita bahas persoalan bisnis, maka Florentino Perez adalah seorang pebisnis yang memang sangat cerdas, di mana dia rela menggelontorkan banyak uang. Berinvestasi terhadap Real Madrid karena tujuannya selain Real Madrid berprestasi, tentu secara bisnis dia akan memiliki sangat banyak keuntungan. Semakin mahal dia berinvestasi, kemudian semakin banyak Real Madrid memperoleh prestasi, semakin banyak pula antrian kerjasama bisnis yang akan secara bergantian datang menghiasi meja Real Madrid itu sendiri. Ya, tentunya bagi Florentino Perez dan juga bagi Real Madrid, sama sekali mereka tidak khawatir soal financial fair play, karena Real Madrid tentu sangat pandai dalam mengakali, sangat cerdik mengecoh kira-kira cara jitu apa saja yang bisa terhindar dari sanksi financial fair play itu sendiri. Beda tentunya dengan, mohon maaf, Barcelona, Chelsea, kemudian Manchester City mungkin, atau tim-tim lain.
Real Madrid dari dulu sering kali belanja pemain dengan harga termahal dunia, tetapi dia bebas dari tudingan apapun. Karena Florentino Perez ini memang sangat cerdik dan cerdas untuk mengakali cara-cara jitu dia di dalam melakukan proses transfer. Dan salah satu kecerdasan daripada seorang Florentino Perez, kita lihat ke bagaimana dia berhasil membujuk Kylian Mbappe bergabung ke Real Madrid. Jika berbicara tentang uang, PSG tidak akan pernah kekurangan uang, tidak akan pernah kekurangan gaji pemain, bahkan untuk menggaji pemain selevel Kylian Mbappe. Tetapi kenapa Kylian Mbappe memilih Real Madrid menjadi destinasi selanjutnya? Salah satu trik atau cara yang dilakukan Florentino Perez, dia sebelum membeli pemain tersebut, yang jelas Florentino Perez lebih dulu secara personal mendekati pemain yang diincar secara persuasif. Salah satu contoh Kylian Mbappe tadi, sebelum menghubungi agen, kemudian sebelum menghubungi klub, maka Florentino Perez sudah terlebih dahulu membangun komunikasi dengan Kylian Mbappe. Terjadilah pendekatan secara persuasif, diiming-imingi trofi atau prestasi yang jelas lebih mentereng Real Madrid daripada PSG itu sendiri. Nah, pendekatan-pendekatan secara persuasif itulah yang kemudian berhasil membujuk Kylian Mbappe, sehingga Kylian Mbappe mau dengan sukarela berpindah ke Real Madrid. Bahkan Kylian Mbappe bicara gaji, jauh gajinya lebih besar dia mendapatkan gaji di PSG daripada di Real Madrid. Tetapi Mbappe rela memotong gaji demi karir, demi prestasi yang ingin diraih bersama Real Madrid. Yaitulah salah satu kecerdikan yang dilakukan oleh Florentino Perez. Nah, ketika dia berhasil memberikan prestasi bagi Real Madrid, maka dengan mudah pemain bintang manapun untuk berdatangan menjadi pemain Real Madrid, sehingga itu menjadi keuntungan bagi Real Madrid. Secara bisnis juga menjadi keuntungan bagi Florentino Perez itu sendiri. Itu baru satu Kylian Mbappe, dan bahkan masih ada banyak pemain lain yang diincar oleh Florentino Perez. Dan ketika Florentino Perez bersama Real Madrid sudah mengincar satu pemain, akan sulit sekali bagi pemain tersebut menolak Real Madrid. Namun di musim kemarin, kecerdikan yang dilakukan oleh Florentino Perez, ternyata dia berhasil menggait pemain bintang secara free transfer, tapi melahirkan banyak trofi. Kylian Mbappe, kemudian David Alaba, Antonio Rudiger, dan beberapa pemain lain yang didapat secara gratis dan mampu memberikan prestasi berarti bagi Real Madrid itu sendiri. Nah, secara bisnis, maka sekali lagi Florentino Perez ketika dia sekali mendayung 1-2 pulau langsung terlampaui. Bisnis dia untung, Real Madrid juga berprestasi. Itulah kecerdikan Florentino Perez, dan itulah siasat yang dilakukan agar dia bertahan lebih lama di Real Madrid. Dia mau membentuk mega proyek Los Galacticos Jilid 3, dan kita saksikan bagaimana ke depan Real Madrid seperti apa, dan yang jelas prestasi apalagi yang akan dipersembahkan oleh Kylian Mbappe, Vinicius, dan juga Rodrigo, bahkan Bellingham. Itu saja, salam sepak bola.